Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Kelihatan vitamin naik di mata, agak tidur, Pak. Baik, saya perkenalkan diri saya, Silvester Yamgo. Saya Sekretaris Umum dari Kerukunan Keluarga Besar Maluku, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Saya diundang datang menghadiri untuk kita juga membantu sosialisasi kepada masyarakat kita. Sudah beberapa tahapan. Saya pikir yang ada di sini, tadi saya mau bertanya ke KPU, tapi KPU sudah. Langsung ke Bapak sebagai Divisi Hukum, Pak Yonas. Selamat datang di Timika, kita sama-sama satu provinsi sekarang. Kami sudah lama di sini dan saya juga bagian dari penyelenggara di Ketua KPPS. Kurang lebih sudah hampir 6 kali di KPPS. Nah, kita bekerja sampai mau mati-mati, Pak. Bahkan di tahun 5 tahun yang lalu ada yang meninggal. Begitu, Pak. Kami tidak lihat masalah insentif atau uang, tapi bekerja untuk negara. Tahapan ini kita lakukan perangkatnya dari KPU sampai ke bawah. Kita semua yang ada di sini. Cuma ada permainan yang busuk yang ada di PPD selama ini, Pak. Saya mau kasih tahu Bapak-Bapak hari ini, PPD itu dicari kayak cari Tuhan. Jadi dicari PPDA, PPDB, PPD, terakhir PPD ini dicari paling setengah mati, tidak tahu hilang kemana. Itu yang tadi disampaikan oleh KPU. Jadi tidak ada dusta antara kita harus sampaikan. Supaya ke depan ini berjalan dengan baik, apa harapan kita semua. Apalagi ini provinsi baru. Untuk itu saya mau bertanya tadi ke KPU, apakah untuk pilkada ini ada lagi surat undangan atau tidak? Itu satu poin. Karena KPU ada sedikit minus komunikasi kepada Discapil. Karena kebanyakan undangan yang datang itu warga setempat tidak ada nama. Kebetulan saya juga mantan ketua RT. Warga kami datang berteriak-teriak mau berkelahi di TPS. Ada kesalahan yang dibuat setiap 5 tahun. Seharusnya KPU berkoordinasi kepada Discapil karena data faktual ada di Discapil. Orang sudah meninggal puluhan tahun masih ada nama muncul. Pindah penduduk dari Tual sana ke Timika itu juga tidak diverifikasi baik contohnya. Sehingga mari masih ada waktu KPU berkomunikasi dengan Discapil karena semua dokumen data itu ada di Capil. Sehingga orang pindah penduduk dari Makassar ke Timika di bawah surat pindah penduduk itu harus disertai. Sehingga kami di Jalan Elang, kok orang dari Mapurujaya bisa coblos di sini berdasarkan undangan. Orang di Jalan Hasanuddin bisa di Jalan Elang. Ini kan gak benar. Dan warga kami rata-rata, saya juga sebagai warga orang tua yang ada di situ, saya pun nama juga tidak ada. Tapi karena saya sebagai warga negara punya hak untuk memilih dan saya ketua KPPS, ya sudah saya wajib untuk mencoblos. Bahkan kemarin saya sudah kehabisan surat suara juga. Begitu, Pak. Sehingga ke depan saya harap KPU berkoordinasi baik kepada Discapil karena database-nya ada di Capil. Di daerah lain itu berkoordinasi, Pak. Saya juga mantan pegawai PU dulu, saya udah pensiun, Pak. Saya paham aturan. Sehingga mari saya ajak Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan ini supaya kita bermitra yang baik, kita sosialisasi kepada kita pun saudara, keluarga besar. Jadi besok kalau saya masih ditunjuk jadi KPPS dan orang tidak ada nama di situ, saya tidak terima, Pak. Karena nanti tumpu warga yang bakal ikut orang, begitu, Bapak. Jadi mohon dicatat ya. Dan kalau ada pelanggaran yang disampaikan tadi, ditindak, Pak. Dulu pilkada 2014, Pak, kami sampai tidur di Jakarta terhadap uang lagi, Pak. Naik di MK, 13 kandidat bupati. Sidang DKPP ketuanya dipecat, Pak. Saya juga ikut sidang di DKPP RI, lantai 6 sana, nggak salah, saya nggak lupa itu. Begitu, Pak. Jadi apa yang disampaikan Pak Yanengga tadi itu bagus. Ketika ada kesalahan tindak pidana di situ, segera jangan dibiarkan, kasihan. Kami tidur di apartemen, Pak, tidak ada uang lagi, berkas sampai penuh-penuh, Pak. Terakhir di MK kita juga kalah.
begitu. Jadi beliau ini ada di samping saya tahu. Jadi mungkin itu sedikit pelajaran, karena pelajaran adalah guru yang berharga, Pak. Sehingga ke depan kita mari bersama-sama Bawaslu, KPU menjaga agar pilkada serentak nanti berjalan dengan lancar tanpa ada masalah. Begitu Pak, mungkin dari saya. Terima kasih. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak. Iya, untuk teman-teman yang langsung penanya, langsung pada substansi saja karena ini soal waktu, jadi ya kami mohon pengertiannya. Ya baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Stevi Gustav Ranyan, Sekretaris Cabang Gemini Kabupaten Mika. Ini mungkin masukan ke Bawaslu juga, bahkan partai politik Bapak Ibu yang hadir saat ini. Yang pertama, kita bicara tindak pidana pemilu, bahkan pilkada ini yang merusak demokrasi ini adalah partai politik. Kenapa bisa demikian? Yang pertama, dia melakukan kecurangan baik dari sisi money politik, baik dari sisi mengancam para penyelenggara. Itu faktor-faktor yang terjadi. Kemudian terjadilah baperan. Kenapa baperan? Karena kalah. Kalahnya karena apa? Tidak bisa terima kekalahan itu hingga timbullah baperan tadi. Nah, kenapa saya bilang di sini partai politik yang merusak demokrasi ini? Yang pertama, mainnya peran money politik itu besar-besaran. Kurangnya sosialisasi di tingkat masyarakat bahwa pisahkan pemilih cerdas, pemilih kelas menengah ekonomi bahkan ke bawah. Itu yang tidak pernah dilakukan oleh partai politik di tingkat lingkungan RT masyarakat. Yang tahu hanya saat pada momen nanti salahkan ke KPU, salahkan ke Bawaslu bahwa kurangnya pengawasan, kurangnya integritas KPU itu. Nah, yang berikut ke Bawaslu Kabupaten, pertanyaan saya adalah bagaimana sejauh dan sebisa mungkin Bawaslu Kabupaten Mika melakukan tingkat sosialisasi di tingkat RT, tingkat kampung. Karena selama ini kita lihat dari jenjang pemilu bahkan menuju pilkada, sosialisasinya di lingkungan, di dalam ruangan terus ini. Tidak pernah turun sampai di tingkat RT, tingkat kampung. Nah, bagaimana kita mau cegah tingkat-tingkat kecurangan ini, sedangkan Bawaslu Kabupaten selalu dalam ruangan yang ber-AC. Nah, otomatis tingkat kecurangan itu akan terjadi terus. Kita tidak bisa berbicara hanya di dalam forum-forum ruangan yang ber-AC, sedangkan masyarakat mau tidak pernah dapat output input dari kegiatan sosialisasi itu. Adakah edukasi selebaran demokrasi yang dibagi? Itu kan tidak ada selama ini. Adakah sosialisasi sampai tingkat ke RT-RT yang memang mengatakan bahwa ini tidak boleh, ini tidak boleh? Ini kan selama ini tidak terlihat. Kinerja Bawaslu Kabupaten Mika dalam fungsi pengawasan menurut saya belum masih sampai saat ini. Demikian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, kita partai-partai politik dapat sikat juga ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, para penyelenggara, Bapak Ibu para peserta, KPU dan sebagainya. Sebelum saya masuk untuk menyikapi berbagai penjelasan, saya mau klarifikasi begini Pak. Pertemuan pada hari ini yang menjadi substansi adalah seminar peraturan pemilihan tahun 2024 problematika pengawasan terkait dengan pemilihan kepala daerah dan otonom khusus. Itu yang perlu diklarifikasi dan didudukan dulu Pak. Penjelasan ini kita buka kerans-kerans penyelewengan kemarin sehingga menimbulkan berbagai persoalan kemarin pun kita akan munculkan hari ini. Itu yang perlu saya mau klarifikasi Pak. Kemudian yang kedua, sebagai masyarakat Timika, asli maupun adat di sini, memberikan apresiasi yang cukup tinggi kepada Bapak Wakil Ketua MRP yang selama ini mempunyai upaya yang cukup tinggi menghadapi berbagai lembaga-lembaga negara di Republik ini, menghadapi lembaga tinggi negara, menghadapi lembaga tertinggi, presiden sampai ke mahkamah untuk memperjuangkan kepentingan sehingga kembali untuk menjadi tuan di tanah sendiri. Ini kami memberikan apresiasi Pak.
Tetapi kami mau sampaikan begini Pak, kami sangat menghendaki partai-partai politik sangat menghargai semua apa yang disampaikan tadi. Tapi saya mau sampaikan, sebenarnya hal ini adalah sangat sederhana Pak, akan kembali kepada penyelenggara itu sendiri. Kalau kewenangan Majelis Rakyat Papua berdasarkan Undang-Undang Otsus itu seperti apa Pak? Apa keputusan atau rekomendasi dari majelis dari masyarakat Papua ini kan oleh lembaga struktural masyarakat Papua Pak, punya keputusan atau rekomendasi masuk regulasi enggak? Kalau memang dia masuk regulasi, silakan KPU laksanakan itu. Kalau KPU menganggap bahwa keputusan atau rekomendasi daripada MRP untuk kembali bupati wakil bupati adalah orang asli Papua, Ya, Bapak silakan, langsung Pak. pada substansi pertanyaan saja. Ya itu pertanyaan pertama Pak. Pertanyaan pertama dari wakil ketua tadi Pak. Jadi kembali ke penyelenggara Pak. Itu satu. Kemudian yang kedua, kami mau sampaikan kepada narasumber kedua Pak. Ini malah membingungkan kita Pak. Penjelasan ini, Bapak harus dudukan persoalan sengketa ini, apa sengketa proses atau sengketa hasil. Kalau sengketa proses, arahnya kemana? Proses hasil, arahnya ke Mahkamah Konstitusi. Lalu kemudian alurnya seperti apa? Mengatakan sengketa, kita juga bingung Pak. Sehingga harus didudukan dulu apa itu sengketa proses, apa itu sengketa hasil, lalu prosedurnya selanjutnya. Itu baru pas menurut kami Pak. Sehingga tidak ini kepada kami Pak. Mungkin itu untuk sebentar dulu Pak, terima kasih. Di sini sudah ada 3 penanya. Penanya pertama, ya baik, ya saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Nama saya Hasan Sainus, Wakil Ketua PAN DPD Kabupaten Mika. Di sini saya lihat sosialisasi dari pagi sampai siang sampai sudah sore hari ini biasa-biasa saja. Saya berpikir ini biasa. Tidak ada yang luar biasanya. Yang saya butuhkan di sini adalah bagaimana exit atau aksinya di lapangan. Karena percuma kalau kita dulu bicara mulai dari pagi sampai malam, kalau aksinya atau actionnya tidak ada di lapangan, itu buang garam tengah laut. Banyak persoalan-persoalan yang terjadi yang sudah disinggung oleh bapak-bapak teman-teman tadi. Ya, mungkin harapan saya kita harus bangun 4K, komunikasi, koordinasi, kolaborasi, komitmen untuk bagaimana bersama-sama dalam hal ada mau pileg ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Karena jangan sampai terjadi latihan lain, main lain. Apa yang kita bicarakan pada seminar pada saat ini, terus besok kegiatannya di lapangan lain cerita lagi. Ah itu Pak. Apa? Ujungnya itu adalah duit. Yang membuat persoalannya adalah duit. Mau bilang tidak adil. Adil bagaimana? Sementara mulai dari DPD bawa ke DPW sampai ke DPP bahkan MK sudah punya bukti pun tidak diberikan kesempatan. Ah ini Pak, adil negara ini mau dibawa kemana? Kita menginginkan demokrasi yang terbaik Pak. Jadi saya harapan saya itu agar benar-benar 4K yang tadi yang saya sudah sampaikan itu benar-benar mulai dari KPU, Gapundu maupun Bawaslu, penyelenggara agar memang benar-benar jelas dan transparan, kemudian tegas dalam mengambil keputusan. Jangan asal kita ngomong begini, tapi kenyataannya sudah beda di lapangan. Ini banyak terjadi. Sudah paling banyak Pak. C1-nya tidak jelas, D hasilnya tidak jelas, pengalihan suara lagi pada malam-malam. Ah ini Pak, kalau kita mau singgung-singgung,
Jadi saya berpikir kalau mau sosialisasi, edukasi ataupun seminar sampai dunia kiamat pun juga kalau action line, latihan lain, main lain, waduh, ini ya, doa dan harapan saya apa kita untuk bagaimana membangun demokrasi ini yang terbaik ke depan. Ayolah, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi? Mari kita sama-sama berbuat yang terbaik. Kita takut Tuhan. Karena kalau sudah tidak takut Tuhan, uang yang berbicara, yang tidak jadi akan jadi. Karena ini pengalaman kami yang kami sesalkan Pak di lapangan. Kalau kita berbicara di apa namanya di forum kayak begini enak sekali, tetapi di lapangan actionnya atau sudah ada pun aksi, Ya Bapak langsung tapi saja. tidak ada Ini reaksi. Waktu jadi nanti baru kita lanjut diskusi-diskusi lagi Pak. Ya baik, kira-kira mungkin itu hanya sebagai masukan saya Ya. dan saya harap ya agar Bawaslu lebih kerja keras, kemudian tegas, jelas dalam melaksanakan tugas. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus kepada para penanya. Di sini ada 4 penanya dan juga ada beberapa yang memberikan masukan. Pada Pak Sylvester Yamko, dia menanyakan kepada Bapak Kyonas, Wah, apakah pada pilkada ini kita masih pakai surat undangan atau tidak? Juga kepada KPU untuk berkomunikasi kepada Capil terkait dengan data pemilih. Begitu Pak. Saya persilakan kepada Pak. Baik, terima kasih untuk semua penanya yang tadi saya ikuti atau saya catat di sini itu semua bersifat masukan. Iya. Tapi pertanyaan yang perlu kita jawab saya kira belum ini, tapi paling beberapa yang kami akan sampaikan seperti yang tadi dari Ketua KPRI Pak Peter Silpeter, terima kasih. Ini ujung tombak dari kita. Itu kalau dilihat KPU itu KPPS, Bawaslu itu PTPS. Mereka itu yang ujung tombak ada di sana dan saya juga mendengarkan memang pemilu itu ada juga yang meninggal. Ya kita empati sama-sama juga. Jadi setiap pemilu ke pemilu atau pilkada ke pilkada pasti ada yang meninggal lah sebagainya. Iya. Tadi KPU sebenarnya ini KPU yang jawab ya tadi Pak Narsum yang pertama, tapi itu tadi sudah jelaskan lewat panjang oleh saudara dari KPU Narsum tadi ya, bahwa itu keterangan saja. Undangan itu keterangan untuk hadir di TPS. Kalau dia tidak ada berarti bisa dengan KTP, sehingga itu bisa mencocokkan dia di TPS mana, begitu. Memang dicocokkan tidak ada nama di situ, bukan dia di situ. Begitu. Jadi dia harus cari tempat yang memang dia pun nama ada di sana. Kalau dia izinkan masuk lagi berarti itu tidak boleh. Ya. Jadi dari sekian surat suara yang ada di sana itu kan ada 22% suara 300 orang dan 1 TPS, kemudian 2% dari itu kalau memang sudah coblos lalu sisanya kemana sebenarnya harus dimusnahkan. Tidak boleh lagi misalnya ada yang atur mengatur. Nah itu yang dilakukan secara tertutup atau tersembunyi. Makanya pentingnya pengawas di TPS itu harus ada. Iya. Jadi yang berlebihan surat suara yang berlebihan itu kan harus dimusnahkan. Berapapun yang coblos ya sudah itu. Jadi itu syarat masuk ya udah kan, tapi syarat untuk masuk ke TPS itu. Iya. Saya kira itu pentingnya untuk penyelenggara kita itu betul-betul berbobor, berkualitas itu tergantung hari-hari ini. Perekrutan dari bawah ini betul-betul orang yang punya kualitas, kemudian mengerti aturan, supaya yang tadi dibilang latihan lain itu jangan sampai terjadi.
kadang permasalahannya bukan dari atas ke bawah tapi dari bawah naik. Ya, dari penyelenggara kita tingkat bawah. Nah, berdasarkan masukan-masukan yang tadi itu harus kita perkuat. Makanya saya singgung tadi itu bahwa pertama harus yang betul-betul orang-orang yang berkualitas itu mulai dari internal Bawaslu maupun KPU itu, sehingga jangan sampai terjadi potensi. Ya, saya kira itu untuk soal tadi keterangan ya untuk surat undangannya. Mungkin lebih detail lagi itu nanti dari sosialisasi dari KPU ataupun Bawaslu terkait dengan ini di tahapan baru kita bisa detail, bisa dengar tahu cerita itu rinci. Mungkin itu ya. Ya, untuk penanya kedua, Bung Stevi lebih kepada kecurangan politik. Bagaimana sikap Bawaslu melakukan sosialisasi di tingkat distrik dan kampung-kampung? Ya, lebih kepada Pak. Ini lebih ke masukan ya, Bung, sebenarnya. Ya. Oke, tadi masukan sebenarnya ya, masukan ini untuk sebenarnya ini bukan masukan untuk saya sebenarnya selaku Kordip Sengketa dan Hukum, tapi ini masukan untuk Kordip Pencegahan. Ya, tolong berdiri dulu Pak Kordip. Ini ada masukan supaya Pak Kordip Pencegahan ini turun lagi ke RT-RT supaya sosialisasi bahwa ini ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh peserta pemilu dan pemilih. Ya itu juga harapan kami di Bawaslu supaya kita mau kerjasama dengan teman-teman Cipayung. Kemarin kita sudah periode sebelumnya sudah ada kerjasama dengan kampus dan lain-lainnya. Itu juga bagian daripada kami untuk sosialisasi. Ini juga bagian daripada kami sosialisasi karena kita menganggap bahwa ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, yang perlu kita bukan menggurui tapi kita berbagi bahwa ada hal yang harus kita bagi ke teman-teman peserta pemilu, utamanya ini adalah peserta pemilu. Iya, mungkin itu saja mungkin dari saya untuk dari Ade Stevi. Terus langsung saja mungkin yang tadi dari Bapak bahwa yang mana itu sengketa proses dengan mana yang sengketa hasil. Yang sengketa hasil tadi kemarin kita sudah lihat di MK ada teman-teman dari Timika di pengajuan di sana tapi dismisal semua. Itu karena apa? Karena kurangnya data. Itu yang pertama. Kurangnya C1, kurangnya di hasil apa dan semacamnya kan. Terus yang sengketa proses tadi sudah ditampilkan, sudah juga disampaikan tadi beberapa pengantar tadi oleh Divisi Hukum KPU. Nah ini pelajaran buat kita semua bahwa ke depan itu teman-teman semua lapisan masyarakat itu membantu untuk mengawasi itu. Baik bukan hanya dibebankan oleh KPU dengan Bawaslu, tapi semua lapisan masyarakat itu harus saling menjaga, terutama juga peserta pemilu juga harus menjaga itu. Kita sama-sama menjaga demokrasi kita ini, apalagi di Timika ini, apalagi ke depan ini pilkada ini mungkin lebih tajam lagi. Iya, kita sama-sama supaya data-data lengkap. Teman-teman kemarin yang ada yang pengajuan, kasihan sudah pengajuan sudah jauh masuk di MK tapi datanya tidak lengkap, mungkin tanda kutip mungkin datanya mungkin tidak lengkap, akhirnya dismisal semua seperti itu. Mungkin itu saja Pak, nanti lebih lanjutnya mungkin kalau mau datang ke kantor diskusi soal proses lebih dalam lagi dengan soal sengketa, nanti kita diskusikan di kantor. Yang penting jangan di warung kopi tapi di kantor ya. Oke, sekian, terima kasih. Iya, mungkin pertanyaan dan masukannya sudah dijawab. Kita masuk pada sisi kedua. Dari untuk MRP. Oke. Masukan saya kayaknya itu. Ya, mungkin ke Bapak. Oke, terima kasih. Dan saya atas nama MRP saya aplaus atas pada Bapak. Karena Bapak mengikuti perkembangan dari MRP.
sangat itu luar biasa. Memang ada yang mengatakan begini, carilah maka kamu akan dapat. Ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Jadi sementara MRP ada berjuang untuk mendapatkan hak-hak orang asli Papua. Selama kita masih berjuang, kalau Tuhan membuka pintu, dan selama negara masih membuka pintu juga, pasti kami akan tetap berjuang. Jadi karena tugas dan tanggung jawab MRP adalah memperhatikan, menjaga hak-hak asli orang Papua. Jadi itu yang saya sampaikan. Nanti soal bagaimana di lapangan itu soal kemudian. Tapi hal ini harus saya sampaikan pada putra-putra putri orang asli Papua. Supaya mereka juga mulai harus bersaing, berjuang untuk mendapatkan haknya dan menjadi tuan di negerinya sendiri. Itu sementara seperti itu. Terima kasih. Ya baik, langsung saja kita masuk pada sesi kedua. Saya cuma 3 penanya saja. Ya, mungkin saya persilakan kepada Bapak Ketua Bawaslu. Ya, penanya pertama Bapak Ketua Bawaslu. Ketua Bawaslu. Ya. Iya. Ketua Bawaslu. Cek. Baik, terima kasih. Selamat sore semua. Yang saya hormati Ketua 2 Majelis Rakyat Papua Tengah, Pak Wakir, Pak Yonas, dan Bapak Ibu partai politik dan Forkopindo yang hadir pada sore hari ini. Baik, saya ada 2 pertanyaan saja ditujukan kepada MRP. Yang ke satu, yang selama ini awal dari sosialisasi di Hotel 66 dari Majelis Rakyat Papua. Nah, di situ mulai sorotan masuk ke kami, lebih khusus ke pengawas, bahwa kabupaten kota harus bupati dan wakil bupati orang asli Papua. Tapi yang jadi pertanyaan buat kami, karena tidak ada dasar hukum yang mengikat. Yang di Undang-Undang 21 tahun 2021, tidak salah pasal 12 yang poin A itu, kalau gubernur dan wakil gubernur itu harus orang asli Papua. Tapi dalam itu untuk bupati dan wakil bupati tidak mengikat. Jadi ini kadang kita penyelenggara dan pengawas ini jadi sorotan. Ini dari AMRP bicara begini, kenapa penyelenggara dengan pengawas tidak akomodir? Nah, ini yang jadi dinamika buat kami. Jadi saya belum masuk ke tahap pendaftaran saja masih WA ke kami. Nanti tolong akomodir ya, khusus untuk orang asli Papua. Nah, tapi kami dasarnya apa dulu? Itu yang jadi pertanyaan buat kami. Terus yang kedua, sekarang kita bicara hak orang asli Papua, tapi saya lihat kita punya pemimpin-pemimpin ini masih ajukan untuk pemekaran kabupaten lagi. Jadi saya mohon kepada MRP tolong kasih rekomendasi kepada pemimpin yang masih usulkan DOB baru ini. Karena kita belum jadi tuan atas di negeri sendiri, tapi masih minta lagi pemekaran terus. Terima kasih. Cek. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya Richard Arthur Tutu, Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Timika. Baik, seminar ini sebenarnya sesuatu yang ilmiah, jangan kita bawa ke sosialisasi. Jadi sesuatu ilmiah yang harus dipresentasikan dan mendapat tanggapan, dan dari tanggapan itu menjadi sebuah keputusan atau hasil. Makanya kan seminar. Nah, yang pertama adalah tingkat kepercayaan penyelenggara, entah itu yang diawasi atau yang mengawasi, itu sudah di bawah 50%. Tetapi suka tidak suka, tidak ada lembaga lain yang harus kita percaya, hanya 2 lembaga ini yang diakui oleh undang-undang yang harus kita percaya.
Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah untuk koordinasi sengketa, kira-kira pileg kemarin ada berapa sengketa? Itu juga harus kami tahu. Karena ini akan menjadi acuan sebagai dasar atau potret atau kita berkaca untuk pilkada. Nah, dalam pilkada ini ketahapannya dua, tahapan persiapan sama tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan. Kalau dalam tahapan pelaksanaan saja, kalau sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang asas dan prinsip, yaitu secara terbuka, secara profesional, entah itu dalam pelaksanaan kemarin perekrutan teman-teman, saya tahu itu sudah tidak sesuai dengan keterbukaan sebagaimana asas. Karena teman-teman tidak mempresentasikan hasil-hasil, entah itu di KPU maupun di Bawaslu. Tidak ada nilai-nilai yang tercantum dalam hasil-hasil perekrutan teman-teman di PPS, PKD, PPD maupun di Pandis. Nah, kalau dalam tahapan persiapan sudah seperti ini, bagaimana di dalam tahapan pelaksanaan nantinya? Nah, ini juga mungkin menjadi catatan buat perwakilan dari Bawaslu provinsi supaya juga bisa mengevaluasi teman-teman yang ada di kabupaten. Seperti itu. Dan yang berikut adalah terkait hal-hal yang terjadi kemarin. Semoga tidak terjadi lagi di pilkada ini. Bayangkan saja kemarin pileg ada suara yang sudah lebih. Saya tidak tahu itu persoalan sampai di mana. Apakah ini memang sengaja digilir? Karena tahu kekuatan untuk sampai di KMK pasti akan digugurkan. Contoh distrik Mimika Baru kemarin. Suara sudah lebih dari jumlah DPT, tapi dipaksakan untuk disahkan. Barang apa ini? Ini menjadi pertanyaan, sudah sejauh mana juga Bawaslu untuk mengawasi itu? KPU memaksa untuk ketuk palu. Padahal lebih dari suara, saling lempar antara Bawaslu. Tapi kita mau percaya mana? Karena hanya dua lembaga ini harus kami percaya. Suka tidak suka, mau tidak mau, hanya dua lembaga ini yang diakui oleh undang-undang yang harus kita percaya. Mungkin sudah sejauh mana yang kemarin itu? Apakah memang ada kong kali kong? Karena tahu bahwa di MK tetap akan digugurkan. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa bukti-bukti tidak kuat. Karena ada yang lain tidak tahu aturan prosedur untuk masuk ke tahapan MK seperti apa. Nah, ini kan kami juga lihat permainan ini yang pastinya dimainkan kemarin. Karena mereka tahu, teman-teman yang peserta ini mereka juga tidak tahu. Proses-proses akan masuk sampai ke tahapan MK. Jadi biar sudah kita ketuk. Seperti itu. Terima kasih. Ya, untuk Bapak yang di sebelah kiri saya. Ya. Ya, lanjut. Ya, untuk itu PMI. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Tiga aja. Kita berikan apresiasi untuk Bawaslu Kabupaten Mika yang telah menyelenggarakan. Kita tepuk tangan dulu. Luar biasa inisiatif, pikiran, gagasan ilmiah yang dikembangkan oleh Bawaslu hari ini menjadi sentrik tersendiri. Kita melihat dan merujuk terkait dengan apa yang disampaikan oleh anggota MRP, bicara tentang harkat dan martabat orang asli Papua, maka tentu kita berdiri di sini untuk menegakkan harkat dan martabat orang asli Papua. Cuma begini, harus ada garis besar. Anggota MRP harus perlu menjelaskan terkait dengan pertemuan dengan Bapak Presiden dalam hari ini, Insinyur Haji Joko Widodo, terkait dengan gambaran otonomi khusus yang dimana di sini yang pandangan dari kami, dari saya secara kelembagaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia merujuk pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang otonomi khusus. Nah, rumusan serta substansi yang hari ini kita masih pakai adalah rumusan lama, yang dimana kepala daerah itu hanya berlaku pada gubernur dan wakil gubernur. Dan undang-undang itu dia merujuk jelas. Namun perkara yang muncul hari ini lagi, yang digodok, yang dibawakan oleh MRP sampai kepada Istana Negara, yaitu muncullah pemekaran tanpa melihat rumusan konflik yang terjadi di bawah, yang seharusnya MRP, Majelis Rakyat Papua, duduk bersama dan menggodok dengan masyarakat wilayah adat
di bawah setempat sehingga tidak terjadi problematika yang terjadi hari ini. Kemudian yang berikut, MRP juga harus menjelaskan bahwa mana daerah yang dikhususkan adalah daerah Noken, yang di mana daerah yang menggunakan hak demokrasi. Nah, itu yang harus menjadi garis besar anggota MRP. Sehingga pertemuan ini menjadi aspirasi yang digodok betul dari bawah akar rumput, yang duduk bersama melingkar di tanah ini untuk terus menyampaikan kepada, dalam hal ini negara melalui daripada presiden. Nah, kami melihat daripada rilisan-rilisan yang disampaikan oleh ketua MRP, kami berpikir ini tidak merasionalkan dalam pikiran kami secara kajian ilmiah. Nah, itu yang perlu untuk harus MRP. Betul, kami berdiri di sini untuk memperjuangkan hak kemaslahatan orang asli Papua. Kami tidak pernah membedakan. Kemudian yang berikut, kita merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang hak dan asasi manusia. Anggota MRP perlu harus juga menggarisbawahi ini terkait dengan hak. Di sini menimbang bahwa manusia sebagai makhluk pencipta Tuhan yang Maha Esa, yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan, penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia oleh penciptanya. Nah, ini kontekstual dan juga paradigma yang dipakai bagaimana habul minallah dan habul minanas. Ini kontekstual, ilmiah, ya bagaimana kita sebagai umat manusia diperhadapkan dengan Tuhan yang Maha Esa dan juga diperhadapkan sebagai habul minanas, itu diperhadapkan sebagai manusia dan manusia. Kemudian terkait dengan habul minal alam, kontekstual juga bagaimana kita sebagai manusia diperhadapkan dengan alam. Ini perlu harus saya sampaikan. Pertanyaan saya jelaskan baru saya sampaikan. Pertanyaan saya, sejauh mana godokan MRP terkait dengan calon orang asli Papua? Perlu untuk menjabarkan rumusan dan gagasan. Kemudian yang berikut, apa yang sudah disampaikan oleh Presiden terkait dengan hasil pertemuan terkait dengan MRP bersama dengan Presiden Jokowi. Kemudian yang berikut, apa yang sudah MRP membuat regulasi ini sematang-matang mungkin untuk menjawab terkait dengan calon orang asli Papua. Karena melihat daripada kondisional terutama di Kabupaten Mika ini kita masih menggunakan hak demokrasi. Nah, itu substansi dan itu pertanyaan. Sekiranya ketua atau anggota MRP bisa menjelaskan. Kemudian terkait dengan Bawaslu, yang berikut. Pertanyaan cukup. Terkait dengan Bawaslu, bukan pertanyaannya, mungkin masukan. Saya pikir masukan cukup dari Bawaslu. Pak Ketua, saya pikir cukup. Ya mungkin 2 menit dari saya secara kelembagaan. Ya, kami dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia terkait dengan Bawaslu. Yang sebenarnya harus menjadi substansi, Bawaslu sudah menggaransikan. Yang pertama sudah garansikan, yang kedua Bawaslu sudah membuka ruang semaksimal mungkin terkait dengan pengawasan pemilu partisipatif yang kemarin kita laksanakan. Jadi tidak usah untuk kita melempar bola, tapi bagaimana harus kita bersama-sama dalam mengawal substansi, mengawal demokrasi di kabupaten ini. Kita semua hadir dalam setiap tahapan pleno dan kita menyaksikan bersama. Nah, itu yang mungkin menjadi masukan dari saya. Kiranya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pergerakan. Ya, baik. Kita pada sesi ya nanti aja kita Pak Yalo kita masuk pada langsung dijawab aja kepada Ketua Bawaslu tadi, bertanya kepada Bapak tidak, itu Ketua Bawaslu tadi untuk Pak. Ya. Oke, terima kasih untuk menjawab pertanyaan bahwa dalam sosialisasi di Hotel 66 itu memang regulasi yang ada itu menurut pasal 20 Undang-Undang 2022 itu yang ada itu adalah pemilihan
Yang ada itu ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, itu betul. Tapi sementara MRP hanya berharap, harapan ke depan itu bahwa bupati dan wakil bupati, wali kota maupun wakil wali kota, harapan ke depan itu mereka bisa menjadi pemilihan itu orang asli Papua. Itu harapan ke depan. Jadi memang dasar hukumnya belum ada. Jadi harapan ke depan itu bahwa orang-orang asli Papua itu betul bisa menjadi tuan di negerinya sendiri. Baik itu menjadi wakil bupati atau wakil wali kota, bupati ataupun wali kota. Itu harapan. Nah, sehubungan dengan khususnya tadi dikatakan 2 daerah dari beliau Pak Yonas tadi katakan bahwa untuk 2 daerah ini Timika dengan Nabire itu jelas, itu secara demokrasi, itu jelas. MRP tidak akan mengganggu di dalam itu. Tapi kalau 6 kabupaten lain itu jelas, itu pasti pakai noken. Dan mereka hak itu menyelenggarakan secara itu, secara adat. Dan secara adat berarti MRP punya tanggung jawab. Kalau secara demokrasi berarti itu secara nasional. Itu sehubungan dengan pemilihan, menyangkut pertemuan dengan Pak Jokowi, minta maaf itu saya tidak tahu. Memang saya tahu mereka bertemu, tapi apa yang mereka bicarakan karena itu tertutup. Jadi saya belum tidak tahu sama sekali, dan saya tidak bisa menyampaikan apa yang saya tidak tahu. Begitu. Nah, yang semua kita mau supaya pemilu ini aman, damai, dan tentram. Itu jelas. Saya pikir Bawaslu juga punya tujuan seperti itu, karena ini melaksanakan agenda negara. MRP juga punya komitmen itu, supaya pemilu ini berjalan aman dan damai. Sehingga dalam pemilihan legislatif kemarin, MRP sudah menurunkan anggota sesuai dengan daerah pengangkatan untuk memantau, melihat dari dekat bagaimana pelaksanaan pemilihan legislatif kemarin. Dan seperti itu juga nanti pilkada juga tetap MRP akan turun sesuai dengan daerah pengangkatan mereka untuk melihat langsung pilkada yang berlaku. Jadi MRP tetap mendukung agenda negara. MRP bukan bagian dari dari luar ataupun mau membentuk satu negara tersendiri, itu tidak. Jangan berpikir seperti itu. Kita ini dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendukung penuh program Pesta Demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi hanya harapan kami khusus dari MRP itu bahwa pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota ke depannya itu mudah-mudahan seperti apa yang kami harapkan dari MRP itu. Begitu. Jadi tidak lebih dan tidak kurang. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk penanya ketiga yang tadi sudah menanya atau masukan. Hampir semua sama yang tadi sudah sampaikan. Keinginan kita atau melalui seminar ini harus menghasilkan sesuatu. Jadi saya sampaikan terima kasih untuk tadi beberapa bapak penyanyi yang tadi kritikan. Nah, melalui seminar seperti inilah yang kritikan, saran seperti ini yang harus kita catat, kemudian kami lakukan
melahirkan satu rekomendasi. Mana yang harus ada penguatan, mana yang harus perlu ada pembenahan. Apa itu? Kita akan lihat ini yang bermasalah atau yang lemahnya di mana. Apakah itu penyelenggaranya atau tahapannya atau regulasinya, supaya rekomendasi kita sampaikan ke jajaran kita ke atas itu jelas. Sehingga perlunya itu Bawaslu Kabupaten Mimika bisa melakukan seminar kali ini. Jadi terima kasih sekali lagi buat Bapak yang tadi masukan atau kritikan yang tadi. Iya, baik itu tadi dibilang harus ada kajian ilmiah, tentunya itu. Jadi kita lihat poinnya satu itu. Apakah itu penyelenggara yang dilema atau tahapan atau regulasinya, sehingga rekomendasinya kita lahirkan rekomendasi. Ya, tidak harus sampai di sini, tapi pasti akan menindaklanjuti dari apa yang sudah dimasukkan. Kemudian tadi ada penyelewengan suara yang terjadi di Miru. Nah, ini sudah laporkan ke Kak Gundu, dan itu apakah sudah penanganan atau belum? Pastinya sudah menindaklanjuti di bagian ini. Tapi itu ada peserta atau masyarakat yang melihat bahwa kinerja daripada penyelenggara itu tidak sesuai dengan aturan, atau mungkin laporan yang masukkan itu lalai. Itu haknya masyarakat atau peserta pemilu untuk laporkan kita juga, penyelenggara. Kepada siapa? DKPP. Kalau di bagian ini lalai, ya silakan laporkan ke DKPP, karena kita ini diawasi juga oleh masyarakat. Kita dari kode etik akan dinilai oleh DKPP juga. Jadi KPU dan Bawaslu yang ada yang bermain atau ada yang tidak memenuhi, tidak menindaklanjuti laporan-laporan yang kemarin, itu bisa ada ranah DKPP. Iya, saya kira itu supaya masalah-masalah yang terjadi itu tidak menindaklanjuti oleh Bawaslu. Itu poinnya, bisa laporkan juga ke DKPP. Iya, karena kita ini diawasi. Kemudian soal pengawasan dan sosialisasi, ini setiap tahapan dalam hal kaitan dengan pilkada ini perlu ada sosialisasi yang diperbanyak oleh Bawaslu maupun KPU sebelum pencoblosan. Itu harus diperbanyak sehingga semua paham bagian ini. Harus perlu bedakan mana yang pilkada dan mana yang pemilu, tapi aturan-aturannya ya sama. Kita memiliki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian pilkada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan baru saya diganti Nomor 6 Tahun 2020. Ya, itu jelas berbeda sedikit. Tapi untuk prosedur penyelesaian sengketa semua itu kan masih sama. Ya, masih sama. Itu yang perlu disosialisasikan lebih banyak lagi supaya masyarakat kita semua paham. Ya, dan lebih-lebihnya kepada kami Bawaslu Provinsi ataupun KPU Provinsi ini menjadi atensi. Kalau memang di jajaran kita ke bawah ini tidak sentuhan dengan tahapan ini kepada masyarakat atau komponen masyarakat, maka kami harus melakukan supervisi, monitoring lebih banyak. Kita center supaya di bawah ini semput bola cepatnya, semput bola. Ya, jadi itu saya yang dapat saya sampaikan. Pak Moderator, kembalikan. Oke, tadi pertanyaan dari mana? Rikat GMKI ya. Tidak, yang pertama tadi berapa sengketa yang di pemilu kemarin? Pemilu kemarin yang ada itu sengketa cepat itu terjadi di Miru, terus di bundaran bundaran SP2, tapi itu sudah diselesaikan di tingkat distrik, tidak sampai naik di kabupaten. Karena itu hanya perselisihan soal spanduk.
Terus kemarin ada di Miyako juga, itu juga selesai. Tapi harus dibedakan yang mana sengketa, yang mana penanganan pelanggaran. Yang mana penanganan pelanggaran itu masuk di Ikakundu, begitu. Kalau kita sengketa terpisah lagi, begitu Pak Rikat. Ya, mungkin kita sudah masuk pada penghujung agenda. Ya, terakhir satu. Dari tadi Bapak ini angkat tangan jadi. Ya, waktu dan saya persilakan. Baik. Terakhir. Selamat sore semua. Nama saya Aris. Saya perwakilan kerukunan Flow Bamura. Kebetulan saya di Dewan Penasihat. Dari tadi banyak pertanyaan, tapi saya belum mendapat jawaban untuk bawa pulang ke masyarakat. Apa hasil yang kita pertemuan hari ini? Belum ada. Cuma satu saja dari Bapak MRP, bahwa kali ini pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota belum ada diundang-undangkan. Itu jawaban tadi. Tapi yang dari Bawaslu mengenai kasus demi kasus yang di Kabupaten Mika ini belum ada jawaban yang pasti. Contoh, undangan kemarin tuh katanya ada undangan, katanya ada juga pakai KTP, ternyata ada undangan tiba-tiba muncul di lapangan. Ini sudah 2 kali pembicaraan, akhirnya warga pusing di lapangan. Terjadi keributan, tidak ada penyelesaian. Yang kedua, ada juga TPS di masjid, ada juga TPS dekat gereja. Padahal ini dilarang. Ini kurang perhatian atau kurang ketegasan dari Bawaslu. Karena itu fasilitas umum. Kalau mau tegaskan semua. Supaya masyarakat tidak sampai siur yang aturan. Tapi pelaksanaan tadi seperti latihan lain-lain tuh. RT bermain dengan undangan, datang lagi dari luar tidak tahu nama siapa, orang yang di RT situ pun tidak ikut memilih. Kecewanya orang luar biasa. Ini apa pemilihan ini? Amburadul sekali. Memalukan, lebih modern daripada yang belum modern. Apa kata modern? Kemarin seperti itu rekap juga. Penipu semua itu. Bikin bodoh masyarakat. Itu data rekap tuh. Terbongkar sendiri. Semua kami cuma nonton seleb TV, ternyata ular semua itu. Jadi saya harap pemilihan ini kita mau menunjukkan pemimpin yang bonafit, pemimpin yang bagus, pemimpin yang betul-betul memimpin daerah dengan baik. Kita harus memilih orang yang tepat. Dan juga aturan harus tepat. Begitu. Sebelum saya pulang, saya mau dengar. Apakah pemilihan bupati ini di Timika ini pakai undangan atau pakai KTP? Itu saja. Terima kasih. Oke, Chef, dari Pak Arif. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Hiro tadi ya. Tadi di sesi pertama bahwa yang disampaikan kalau tidak salah dengar tadi itu harus pakai KTP dan harus domisili di tempat itu. Itu KTP. Itu sudah dijawab tadi Pak di Pak Hiro tadi. Mungkin Bapak tidak ikut di sesi pertama mungkin. Bicara sama. Bicara itu sama. Saya pernah ada juga dengan Kesbampol di Grand Tembaga. Iya. Jawab seperti itu.
tidak ada KTP, tidak ada undangan, semua KTP. Saya juga caleg, saya juga tidak ikut dengan itu pikir undangan. Ternyata saya juga korban, Pak. Makanya saya minta kali ini tegas, begitu. Kita mau bicara KTP ya KTP, undang-undang. Supaya hari ini saya pulang, saya jelaskan masyarakat. Besok pemilihan bupati tidak ada undangan. Kalian ingat itu. Supaya saya jelaskan ke mereka seperti itu. Oke. Itu tadi sudah dijelaskan tadi oleh Ketua KPU bahwa itu pakai eKTP. Ya. Dan kami akan mengawasi KPU soal itu, Bapak. Tetap kita harus mengawasi sesuai dengan apa yang dilakukan oleh KPU, itu tugas kami untuk mengawasi. Kalau kemarin memang itu sudah disampaikan, KPU juga sampaikan KTP, tapi ternyata prakteknya di lapangan itu tidak ini. Nah, itu mungkin masukan buat kami juga bahwa ke depan itu pengawasan kami akan lebih efektif lagi. Makanya kami melakukan sosialisasi ini supaya ke depan itu disosialisasikan lagi di tingkat bawah lagi. Seperti itu Bapak. Makasih. RT tadi. Baik, tadi Pak Ari tadi sampaikan bahwa dari akhir daripada seminar atau sosialisasi di forum ini harus ada yang bawa pulang atau oleh-oleh yang harus dibawa pulang. Tujuan untuk menyampaikan kepada masyarakat kita di luar sana. Jadi tentu tujuan daripada ini kegiatan ini kan sebenarnya buka ruang kepada peserta untuk menyampaikan kendala, kemudian permasalahan-permasalahan di lapangan. Nah itu di Bawaslu akan tambung, kemudian itu keluarkan rekomendasi atau masalah itu kemana. Pasti itu tingkat statusnya di atas kita. Nah, seperti tadi saya sampaikan, di tahapan mana yang ada bermasalah seperti itu, pasti itu yang akan minta petunjuk arahan ke RI melalui provinsi. Nah, itu. Kemudian yang kedua, kepada Bawaslu maupun KPU itu harus banyak sosialisasi kepada masyarakat akar rumput. Saya rasa sosialisasi yang tempat yang mewah seperti ini bagi saya biasa-biasa. Dengan orang-orang yang sama juga. Tapi lebih luar biasa lagi apabila kita harus ada para Bawaslu di kampung-kampung, persentuhan langsung dengan akar rumput ke bawah. Seperti tadi awal saya sampaikan bahwa bila perlu menggunakan bahasa ibu, sampaikan kepada saudara-saudara kita halal mana yang boleh dan tidak. Ya. Itu yang sebabnya Bawaslu dan KPU ini harus banyak bersosialisasi di tahapan-tahapan ini. Ya. Menyangkut dengan hal-hal teknis tadi itu. Supaya paham kita semua. Ya, jadi tugas Bawaslu sekali lagi pasti akan mencatat semua masukan, kritikan itu dan keluarkan satu rekomendasi untuk Bawaslu Provinsi dan dilanjutkan kepada Bawaslu RI. Jadi semua akan nanti diberikan arahan petunjuk dari atas. Itu baru kita akan sampaikan ke bagian bawah. Ini pintu masuk. Kita sama-sama sepakat ini pintu masuk ke sana sebelum terlambat ini. Ya. Seperti yang berkaitan dengan pilkada, tapi Pak Katia Kota MRP sudah sampaikan bahwa memang untuk pilkada bakal calon yang diharapkan hari ini masyarakat itu OAP bagi yang 6 kabupaten lainnya. Ini kan masih penjaringan aspirasi. Pasti secara kelembagaan akan menyampaikan kepada yang wewenang. Yang bisa rubah undang-undang itu kan adanya MK. Kalau dia mengeluarkan MK dasarnya dimasukkan dalam PKPU atau Bawaslu, undang-undang Bawaslu pastinya bisa. Tapi sekarang ini tetap kembali pada aturan yang ada. Di luar daripada gubernur dan wakil gubernur. Ya, mudah-mudahan ini dari penjaringan aspirasi masyarakat melalui MRP ini bisa didengar dan secepatnya bisa memberikan jawaban kepada kita masyarakat supaya jangan sampai ini menjadi sorotan masyarakat terkait dengan hal ini. Tapi semua harus bergeraklah. Kita mencapai satu harapan itu. Saya kira itu.
yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kembali ke moderator.